Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga kita senantiasa sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudaraku, pada awal pekan ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengawali pekan kita dengan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum dari itu, mari kita memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan-Mu, atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi setiap hati, jiwa, dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, memahami, dan dapat menjadi pelaku dalam firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengar. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita buka dari kitab Kejadian, pasalnya yang pertama, ayat 26 sampai ayatnya yang 28. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika kita berbicara tentang penciptaan manusia, kita tahu bahwa manusia diciptakan pada hari yang ke-6, di mana manusia diciptakan setelah alam semesta, bumi dan segala isinya Tuhan ciptakan terlebih dahulu. Artinya di sana bahwa Allah terlebih dahulu menciptakan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Kemudian Ia menciptakan manusia. Lantas jika dikatakan bahwa alam itu diciptakan untuk manusia, maka benar demikian. Karena Allah menciptakan manusia setelah alam semesta dan segala isinya diciptakan. Lantas demikian, untuk apakah manusia diciptakan? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan firman kita pada hari ini, kita melihat dalam bacaannya yang pertama, ayat 26 dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dalam bacaan pertama kita ini sangat jelas bahwa Allah menciptakan manusia yaitu untuk menguasai makhluk-makhluk yang ada di bumi ini yang telah Allah ciptakan terlebih dahulu. Kita diciptakan untuk berkuasa dan menaklukkan segala yang ada di bumi ini. Namun jika kita mau melihat lebih luas lagi, sebenarnya apa sih tujuan Allah menciptakan manusia? Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa kita ada di dunia ini? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini saya ada membuat 3 tujuan Allah menciptakan manusia. Yang pertama, di mana Allah menciptakan manusia agar manusia menjadi wakil Tuhan dalam mengelola alam semesta. Seperti dalam bacaan kita yang pertama tadi, Kejadian 1 ayat 26, di mana Allah menciptakan manusia agar manusia berkuasa dan menaklukkan segala yang ada di bumi ini.
Ini disebut juga sebagai mandat budaya. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta itu untuk keperluan daripada manusia. Bagaimana manusia ditugaskan untuk mengelola segala yang ada, segala yang telah Tuhan ciptakan di bumi ini. Bagaimana kita mengelola alam semesta ini? Apakah kita masih mengelolanya dengan baik, atau kita malah mengelolanya hanya untuk kepentingan kita pribadi, sehingga yang kita ambil, yang kita inginkan hanyalah memperoleh keuntungan tanpa kita memikirkan bagaimana dampaknya bagi lingkungan di sekitar, bagi orang lain, bagi makhluk hidup yang lainnya. Nah, dalam tujuan yang pertama inilah kita saat ini merenungkan bagaimana kehidupan kita. Apakah kita sudah mengelola apa yang ada dalam kehidupan kita saat ini dengan baik? Apakah kita telah mengelola alam ini dengan baik? Kita telah mengelola kemampuan kita dengan baik? Kita telah mengelola ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini dengan baik? Apakah kita mengelolanya untuk kemuliaan Tuhan, atau kita mengelola hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk memperkaya diri kita sendiri, hanya untuk memperkaya kelompok-kelompok tersendiri? Nah, inilah menjadi koreksi bagi kita saat ini. Bagaimana kehidupan yang sudah kita jalani, bagaimana pengelolaan kehidupan yang telah kita lakukan sampai pada saat hari ini. Nah, yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tujuan Allah menciptakan manusia yaitu untuk memancarkan sinar kemuliaan Allah. Maksud dari memancarkan sinar kemuliaan Allah artinya melalui kehidupan kita, melalui kita saat ini, orang lain dapat melihat bahwasanya ada kemuliaan Allah di dalam diri kita. Nah, lantas kita melihat bagaimana kehidupan kita. Apakah kita telah memancarkan kemuliaan Allah? Apakah kita telah menunjukkan bahwa Allah itu ada di dalam diri kita? Baik itu melalui sikap kita, bagaimana kita bersikap taat, bagaimana kita bersikap sabar, bagaimana kita bersikap setia di dalam setiap perkara yang ada dalam kehidupan kita. Nah, jika hal-hal tersebut yang menjadi bagian dari kehidupan kita, maka orang lain dapat melihat bahwa Allah itu ada melalui dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya dalam tujuan yang ketiga, Allah menciptakan manusia yaitu untuk menjadi wadah untuk menerima anugerah yang daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, manusia adalah wadah Tuhan untuk menerima anugerah. Tuhan mengisi kita dengan anugerah dan juga kebenaran. Anugerah di sini dapat dipahami bahwa kita menyadari akan kekurangan kita, sehingga dengan menyadari kekurangan tersebut, maka kita dapat menyatakan bahwa hanya Tuhan Allah lah sebagai sumber pertolongan kita yang menyempurnakan setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang kedua, anugerah membuat kita sadar bahwa kita perlu akan Tuhan. Di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, banyak segala pergumulan yang dimana kita tidak mampu melakukannya, kita tidak dapat menjalaninya sendiri, maka kita perlu Tuhan. Maka anugerah inilah yang membuat kita sadar bahwa sejatinya manusia hidup perlu Tuhan. Manusia memiliki batas-batas kemampuan di dalam melakukan, menjalani setiap proses kehidupannya. Dan kemudian yang ketiga, melalui anugerah ini kita diajarkan untuk menjadi rendah hati. Apapun yang menjadi pencapaian kehidupan kita saat ini, bagaimanapun kehidupan kita, mungkin kita saat ini sudah berada pada titik puncak kesuksesan kita. Mungkin saat ini kita telah berada pada titik tertinggi dari sebuah karir kita. Namun Tuhan ingin kita tetap rendah hati.
Rendah hati artinya kita menyadari bahwa apa yang kita capai dalam kehidupan ini semua adalah anugerah, semua adalah berkat daripada Tuhan. Maka tidak ada yang patut kita sombongkan. Semua bukan karena kuat dan hebatnya kita, melainkan karena anugerah daripada Tuhan. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana kita itu menjadi wadah anugerah Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran ini dalam arti bahwa kita mengerti akan firman Tuhan. Melalui bagaimana seseorang dapat mengerti firman Tuhan, yaitu melalui pembacaan firman Tuhan. Kita merenungkan, membaca firman Tuhan, dan kemudian kita mengerti kebenaran apa yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus kita lakukan, dan mana yang tidak harus kita lakukan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lika-liku kehidupan sangat sering membuat kita lupa bahwa Tuhan, bahwa Allah menciptakan kita untuk kemuliaannya. Sering sekali banyak kegagalan, banyak problem, masalah-masalah yang terjadi, banyak kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita, membuat kita kehilangan arah, membuat kita kehilangan tujuan bahwa Allah menciptakan kita untuk kemuliaannya. Mungkin saat ini kita mengalami kegagalan atas apa yang ingin kita capai. Mungkin saat ini kita juga sedang dalam kesulitan untuk bangkit dari keterpurukan yang ada dalam kehidupan. Namun jika kita mau fokus atas tujuan Allah menciptakan kita, yaitu untuk memuliakan namanya, untuk kemuliaan namanya, maka kita percaya sesulit apapun kehidupan yang kita jalani, seberapa kali pun kita gagal di dalam menjalani kehidupan ini, namun jika kita percaya bahwa hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, maka melalui proses tersebut kita dapat menjadi seseorang yang dimenangkan dan kemudian mencapai tujuan Allah menciptakan manusia tadi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengingat kembali, mari kita merenung kembali untuk kehidupan yang kita jalani saat ini. Bagaimana tadi Tuhan menciptakan kita untuk 3 hal, yaitu untuk kita mengelola segala alam semesta yang ada di dunia ini. Tuhan memberikan kita hikmat, memberikan kita kepintaran, memberikan kita bakat dan talenta untuk mengelola setiap apa yang ada. Maka mari kita mengelolanya dengan baik, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, namun untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menolong sesama, untuk kepentingan bersama sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Kemudian yang kedua, bahwa kita diciptakan untuk memancarkan kemuliaan Allah. Biarlah kiranya melalui kehidupan yang kita jalani, orang dapat melihat bahwa Allah ada di dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita yang taat, yang sabar, yang setia, sehingga orang lain juga dapat melihat bahwa mereka juga dapat melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga tadi dikatakan bahwa tujuan Allah menciptakan kita untuk menjadi wadah menerima anugerah Tuhan. Tuhan telah memberikan anugerahnya kepada kita, yang tadinya kita memiliki banyak sekali kekurangan di dalam menjalani kehidupan, namun Tuhan menolong dan memampukan kita. Dan di saat kita menjalani kesulitan dalam kehidupan kita, kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan, maka datanglah kepada Tuhan, memohon, meminta pertolongan kepadanya, yang kemudian untuk segala apa yang telah kita capai, apa yang telah kita terima dalam kehidupan kita sampai saat ini, ketahuilah bahwa itu adalah anugerah Tuhan, bukan semata-mata karena kuat dan hebatnya kita, namun semua adalah anugerah daripada Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan menciptakan kita agar kita mengerti kebenaran. Kita mengerti kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab, melalui pembacaan firman Tuhan, sehingga dengan kita membaca, merenungkan dan mengerti firman Tuhan, itu menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan. Kita dapat melakukan apa yang baik dan kita menjauhi apa yang tidak baik.
Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah saat ini kita merenungkan bahwa Tuhan menciptakan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong dan menyertai kita di dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Amin.